Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopi Anggaraini dengan NIM 8565444347 dari Prodi PGSD. Selamat pagi, saya akan menjelaskan secara runtut bagaimana filsafat keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu bekerja melalui 3 lensa: ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Lewat ontologi, filsafat ilmu bertanya, apa sebenarnya yang dikaji ilmu pendidikan? Jawabannya adalah manusia sebagai makhluk yang bisa dididik, proses belajar, interaksi guru siswa, dan lingkungan belajar. Dengan menetapkan objek ini, pendidikan tidak lagi dianggap sekedar pengalaman mengajar, tapi wilayah realitas yang bisa dikaji sebagai sistematis. Ini memperkuat eksistensi ilmu pendidikan sebagai disiplin ilmu yang sah. Dan lewat epistemologi, filsafat ilmu menguji bagaimana kita tahu suatu metode mengajar itu benar-benar efektif. Bukan sekedar katanya bagus, tapi harus diuji melalui penelitian tindakan kelas, eksperimen, observasi, dan analisis data lain. Disinilah keilmiahan pendidikan terjaga. Tanpa epistemologi, pendidikan mudah terjebak pada mitos dan kebiasaan tanpa bukti. Lewat aksiologi, filsafat ilmu mempertanyakan nilai dan tujuan. Pendidikan itu untuk apa? Mencetak lulusan yang patuh, kreatif, kritis, atau produktif. Aksiologi memastikan pendidikan tidak kehilangan arah moral. Ia menjaga agar ilmu pendidikan berpihak pada kemanusiaan, bukan sekedar efisiensi. Kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Hubungan ini timbal balik. Filsafat ilmu memberi fondasi, tapi praktik pendidikan di lapangan memberi bahan refleksi baru. Ketika seorang guru menerapkan pembelajaran diferensiasi dan menemukan bahwa siswa berkebutuhan khusus bisa berkembang dengan pendidikan yang tepat, temuan itu menantang asumsi ontologis lama bahwa siswa itu homogen. Ketika sekolah mencoba kurikulum merdeka dan melihat hasil belajar siswa berubah, itu menjadi data epistemologis yang memperkaya filsafat ilmu tentang bagaimana pengetahuan itu dibangun. Ketika guru berjuang menanamkan karakter jujur di tengah budaya instan, itu menjadi ujian aksiologis. Apakah nilai yang kita ajarkan masih relevan? Jika tidak, filsafat ilmu harus mengoreksi dirinya. Jadi, pendidikan yang hidup di kelas adalah laboratorium nyata yang memaksa filsafat ilmu terus berkembang, bukan berhenti di buku. Yang ketiga, mengapa filsafat ilmu disebut pisau analisis dalam membedah persoalan pendidikan? Karena 3 cabangnya berfungsi sebagai pisau bedah. Ontologi membedah masalah ini sebenarnya tentang apa? Misalnya rendahnya literasi, apakah masalahnya ada pada siswa malas atau pada definisi membaca yang kita pakai terlalu sempit? Salah mendiagnosis berarti salah solusi.
Epistemologi membedah bagaimana kita tahu itu benar masalahnya dan bagaimana cara menyelesaikannya. Ia menuntut bukti, bukan asumsi. Daripada menyalahkan guru, kita cek hasil asesmen, observasi, dan penelitian. Aksiologi membedah penyelesaian untuk nilai apa, meningkatkan literasi demi nilai ujian atau demi kemampuan berpikir kritis dan partisipasi warga. Aksiologi mencegah solusi teknis yang kosong nilai. Dengan pisau ini, persoalan pendidikan tidak diselesaikan tambal sulam diurai dari akar, hakikat, metode, dan tujuannya. Terakhir, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Ambil kurikulum Merdeka secara ontologi. Ia memandang peserta didik sebagai individu unik dengan minat dan bakat berbeda. Itu sebabnya ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila, bukan pembelajaran seragam. Secara epistemologi, kurikulum ini mendorong guru menjadi peneliti di kelasnya sendiri. Tidak ada satu metode wajib. Guru memilih pendekatan sesuai konteks, lalu mengevaluasinya hasilnya. Pengetahuan tentang pembelajaran efektif dibangun dari praktik. Secara aksiologi, tujuan kelas membentuk pelajar Pancasila yang berakhlak, gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Setiap kebijakan diukur apakah memperkuat nilai ini atau tidak. Contoh lain adalah kebijakan zonasi PPDB. Ontologinya melihat pendidikannya sebagai hak dasar. Epistemologinya memakai data untuk memastikan pemerataan. Aksiologinya bertujuan pada keadilan, bukan elitisme. Jadi, filsafat ilmu bukan teori tinggi yang jauh dari kelas. Ia adalah alat berpikir yang memastikan pendidikan kita berdiri kokoh secara ilmiah, bermakna secara maknawi, manusiawi, dan jelas tujuannya secara nilai. Tanpa itu, pendidikan akan berlari tanpa tahu arah. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.